wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahmah dengan NPM terakhir 044. Di sini saya akan menerangkan mengenai proses kemerdekaan negara Maladewa. Negara Maladewa atau lebih dikenal dengan nama Maldives. Negara ini terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Ibu kota dan kota terbesar dari negara ini adalah Malé. Maladewa mempunyai populasi dan luas wilayah terkecil di kawasan Asia Selatan. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari bangsa Drapida yang menyebar melalui Lakadips. Penduduk di sana merupakan etnis Sinhala, yaitu keturunan pendatang dari Sri Lanka yang merupakan etnis mayoritas. Bahasa resmi Maladewa adalah Dipehi. Dipehi ini masih berkerabat dengan bahasa Sinhala yang merupakan bahasa resmi Sri Lanka. Adapun etnis lain yang menghuni Maladewa ada etnis Supadipa, Drapida, Arab, Negro, dan Minicoy. Dahulu, agama Hindu dan Buddha berkembang sekitar abad 11 sampai awal abad 12 Masehi. Kemudian, muncullah agama Islam aliran Sunni yang menjadi agama baru Maladewa. Pengaruh Islam saat itu sangat besar, sehingga Maladewa dipimpin oleh kerajaan Islam dan sultan. Negara Maladewa pernah dijajah oleh beberapa penjajah, di antaranya yaitu ada Portugis, Belanda, dan Inggris. Penjajahan pertama dilakukan oleh Portugis dengan mendirikan pos perdagangan yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen di Maladewa. Penjajahan itu berlangsung selama 15 tahun saja, karena ada pemimpin lokal bernama Sultan Muhammad Tahakurufaanu Al-Azam dan dua saudaranya. Mereka melakukan pemberontakan yang berhasil membalikan keadaan dan membuat Portugis kalah. Atas kekalahan tersebut, Portugis pun diusir dari Maladewa. Kemudian setelah Portugis, Belandalah yang menjajah Maladewa. Namun, Belanda tidak langsung menjajah Maladewa secara langsung, karena mereka hanya mendirikan hegemoni atas Maladewa, tanpa melibatkan diri secara langsung dalam masalah-masalah lokal. Sehingga peraturan yang ada menurut adat istiadat Islam. Kemudian dilanjutkan dengan penjajahan Inggris yang bermula karena adanya perselisihan pemukiman Bora. Pemukiman ini menjadi subjek Inggris pada tahun 1860. Dan pada akhirnya perselisihan itu diselesaikan dengan penandatanganan perjanjian yang mana Maladewa menjadi protektorat Inggris pada 16 Desember 1887. Perjanjian ini ditandatangani oleh Sultan Muhammad Mainuddin II dengan Sir Hagordon, gubernur Inggris di Ceylon. Dalam perjanjian ini, Inggris mendorong pengembangan monarki konstitusional dan akhirnya pada tahun 1932, Maladewa menetapkan konstitusi yang digunakan untuk memilih sultan. Dan tahun 1934, terpilihlah Hasan Nuruddin sebagai sultan konstitusional pertama yang memerintah sampai tahun 1942. Namun hal ini tidak serta-merta diterima karena konstitusi ini banyak sekali merugikan sultan. Selain itu, tatanan muda dari Inggris yang berpendidikan reformis menolak dan akhirnya memicu kemarahan. Karena kemarahan itu, pihak Maladewa pun mengambil tindakan dengan penandatanganan perjanjian yang mengakhiri kekuasaan Inggris di Maladewa pada 23 April 1942. Meskipun Maladewa tetap menjadi wilayah protektorat Inggris. Sejak lahirnya Kesultanan Konstitusional pada tahun 1942, maka pada tahun 1953, politik Maladewa berkembang menuju republik. Maladewa saat itu berada di bawah pimpinan Presiden Muhammad Amin Didi. Namun, Republik Satu Maladewa ini hanya bisa bertahan 7 bulan saja.
dan setelahnya kembali menjadi kesultanan di bawah Sultan Muhammad Farid Didi dan Perdana Menteri Ibrahim Nasir. Kemudian pada 26 Juli 1965 di Kolombo, Sri Lanka dan Maladewa dan juga Inggris menandatangani perjanjian yang memberikan kemerdekaan penuh kepada Maladewa. Dan pada saat itu Ibrahim Nasir terpilih menjadi presiden pertama Maladewa. Dan untuk kedua kalinya pada 11 November 1968, Muhammad Nasir kembali memproklamasikan berdirinya Republik Maladewa untuk yang kedua kalinya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Silviana Sintawati dengan NPM 202171019 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai konflik di Maladewa. Pada tanggal 26 Juli 1965, Maladewa mendapatkan kemerdekaan di bawah perjanjian yang ditandatangani dengan Britania Raya. Pemerintahan Inggris tetap mempertahankan penggunaan fasilitas GAN dan Hitadu. Dalam referendum nasional pada bulan Maret 1968, Maladewa menghapuskan kesultanan dan mendirikan republik. Maladewa berubah menjadi republik pertama kali di bawah pimpinan Presiden Amin Didi. Namun, Republik Maladewa hanya bertahan 7 bulan dan kembali menjadi kesultanan di bawah pimpinan Sultan Muhammad Farid Didi dan Perdana Menteri Ibrahim. Tahun 1953, sejak lahirnya kesultanan konstitusional, tumbuh perkembangan yang menuju pada pembentukan negara republik. Pada tanggal 26 Juli 1965 di Kolombo, Sri Lanka, Maladewa, dan Inggris menandatangani perjanjian yang memberikan kemerdekaan penuh kepada Maladewa. Pada akhir 1965, Maladewa menjadi anggota PBB. Pada 1985, Maladewa menjadi anggota penuh Commonwealth Inggris. Pada 11 November 1968, diproklamasikan berdirinya republik untuk yang kedua kali dan Ibrahim Nasir terpilih menjadi presiden. Dalam pemilihan tahun 1973, Ibrahim Nasir terpilih lagi sebagai presiden sampai tahun 1978 dan tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Pada 1978, Maumoon Abdul Gayoom terpilih sebagai presiden dan menjabat hingga tahun 1998. Presiden Gayoom yang menjabat sebagai presiden selama 6 periode tanpa oposisi merupakan kepala negara dengan masa pemerintahan terlama di Asia Selatan. Selama pemerintahan Presiden Gayoom, terjadi serangkaian upaya kudeta pada tahun 1980, 1983, dan 1988 karena pemerintahannya dipandang tidak demokratis dan otoriter. Pemerintah menghadapi berbagai tuntutan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi termasuk legalisasi keberadaan partai politik. Maka pada bulan Agustus 2008, Maladewa memproklamirkan konstitusi baru. Pada bulan Oktober 2008, Maladewa menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, multipartai, bebas, dan adil untuk pertama kalinya. Dari hasil pemilu tersebut terpilih Presiden Muhammad Nasir dan Wakil Presiden Dr. Muhammad Wahid Hasan Manik. Mereka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 11 November 2008. Konstitusi baru Maladewa mulai berlaku pada 1 Januari 1998 setelah diratifikasi oleh Presiden Maldives. Draft konstitusi yang mulai disiapkan sejak tahun 1980 merupakan langkah maju yang mengarah keterbukaan politik dan demokrasi dengan berlakunya sistem pencernaan presiden lebih dari satu orang. Maladewa merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh Dewan Menteri. Pemerintahan daerah terdiri dari 20 administratif, mayor dan kota Malek. Badan legislatif atau Permen yang sebelumnya diberlakukan sejak mulai 1 Januari 1998, keanggotaannya dipilih setiap 5 tahun. Pada
1970, 1972, dan 1975 konstitusi diamandemen beberapa kali dan pada tanggal 1 Januari 2008 konstitusi baru diterapkan. Pada tanggal 7 Agustus 2008 juga disetujui tentang pemisahan kekuasaan peradilan dari kepala pemerintahan. Dengan diberlakukannya konstitusi baru pada tanggal 1 Januari 2008 menggantikan konstitusi 1968 yang telah diamandemen beberapa kali. Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta komandan angkatan bersenjata dan kepolisian. Selain itu, atas desakan pihak oposisi, konstitusi yang baru pada tanggal 7 Agustus 2008 juga menyetujui tentang pemisahan kekuasaan peradilan atau judiciary dari kepala pemerintahan. Berdasarkan konstitusi Maldives, hakim adalah independen dan tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Sementara dalam memutuskan permasalahan di luar konstitusi dan undang-undang, maka hakim harus mempertimbangkan hukum syariah Islam. Dalam sistem pengadilan Maldives terdapat Judicial Service Commission yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim, dan komisi ini bertindak sebagai pengawas atau watchdog guna memastikan bahwa para hakim menegakkan kode etik yang telah ditetapkan. Peradilan di Maladewa berdasarkan prinsip atau sendi Islam, mengingat 100% penduduknya beragama Islam. Chief of Justice membawahi sistem peradilan di Maladewa hingga diselenggarakannya pemilu yang demokratis atau multi-partai bebas dan adil pertama kali pada tanggal 9 Oktober 2008. Maladewa tidak menganut sistem partai politik karena hal ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Selain itu, idealisme politik berbeda-beda dikhawatirkan juga akan memberikan kesempatan kepada kaum muslim militan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari. Namun demikian, perkembangan kondisi politik dalam negeri yang dipandang tidak demokratis dan otoriter tersebut telah memunculkan berbagai gerakan yang menuntut pemerintahan untuk melegalisasi keberadaan partai politik dan membatasi masa tugas presiden. Meskipun pemerintahan Presiden Mumun Abdul Gayoom terus berusaha meyakinkan dan berjanji akan merubah konstitusi yang membatasi 2 kali masa bakti presiden, namun berbagai upaya kudeta dan aksi demonstrasi terus berlangsung. Pada tanggal 12 Agustus 2004, timbul aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut pemerintah mengambil tindakan keras dan menahan sejumlah demonstran termasuk mantan pejabat puncak Maldives, Ibrahim Hussein Zaki, yang juga mantan sekjen SAARC. Tindakan kekerasan yang diambil pemerintah tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, termasuk negara tetangga dekat Sri Lanka. Presiden Sri Lanka Chandrika Bandaranaike Kumaratunga dalam kaitan ini telah menginstruksikan Menlu Laksaman Kadir Gramar agar menyampaikan keprihatinan ini kepada pemerintahan Maladewa. Akan tetapi pemerintahan Maladewa melalui utusan khususnya, Menteri Kesehatan Ahmad Abdullah menyampaikan kepada pemerintahan Sri Lanka bahwa deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan pada tanggal 13 Agustus 2004 semata-mata untuk mengatasi aksi brutal demi memulihkan kembali keamanan. Selain itu juga disampaikan bahwa para tahanan akan diperlakukan secara manusiawi dan hak-haknya akan dihormati. Konstitusi yang mulai disiapkan sejak tahun 1980 merupakan langkah maju yang mengarah keterbukaan politik dan demokrasi dengan berlakunya sistem pencernaan presiden lebih dari 1 orang. Maladewa merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh Dewan Menteri. Pemerintahan daerah terdiri dari 20 administratif, mayor dan kota Malek. Badan legislatif atau permen yang sebelumnya diberlakukan sejak mulai 1 Januari 1998, keanggotaannya dipilih setiap 5 tahun. Pada
1970, 1972, dan 1975 konstitusi diamandemen beberapa kali dan pada tanggal 1 Januari 2008 konstitusi baru diterapkan. Pada tanggal 7 Agustus 2008 juga disetujui tentang pemisahan kekuasaan peradilan dari kepala pemerintahan. Dengan diberlakukannya konstitusi baru pada tanggal 1 Januari 2008 menggantikan konstitusi 1968 yang telah diamandemen beberapa kali. Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta komandan angkatan bersenjata dan kepolisian. Selain itu, atas desakan pihak oposisi, konstitusi yang baru pada tanggal 7 Agustus 2008 juga menyetujui tentang pemisahan kekuasaan peradilan atau judiciary dari kepala pemerintahan. Berdasarkan konstitusi Maldives, hakim adalah independen dan tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Sementara dalam memutuskan permasalahan di luar konstitusi dan undang-undang, maka hakim harus mempertimbangkan hukum syariah Islam. Dalam sistem pengadilan Maldives terdapat Judicial Service Commission yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim, dan komisi ini bertindak sebagai pengawas atau watchdog guna memastikan bahwa para hakim menegakkan kode etik yang telah ditetapkan. Peradilan di Maladewa berdasarkan prinsip atau sendi Islam, mengingat 100% penduduknya beragama Islam. Chief of Justice membawahi sistem peradilan di Maladewa hingga diselenggarakannya pemilu yang demokratis atau multi-partai bebas dan adil pertama kali pada tanggal 9 Oktober 2008. Maladewa tidak menganut sistem partai politik karena hal ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Selain itu, idealisme politik berbeda-beda dikhawatirkan juga akan memberikan kesempatan kepada kaum muslim militan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari. Namun demikian, perkembangan kondisi politik dalam negeri yang dipandang tidak demokratis dan otoriter tersebut telah memunculkan berbagai gerakan yang menuntut pemerintahan untuk melegalisasi keberadaan partai politik dan membatasi masa tugas presiden. Meskipun pemerintahan Presiden Mumun Abdul Gayoom terus berusaha meyakinkan dan berjanji akan merubah konstitusi yang membatasi 2 kali masa bakti presiden, namun berbagai upaya kudeta dan aksi demonstrasi terus berlangsung. Pada tanggal 12 Agustus 2004, timbul aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut pemerintah mengambil tindakan keras dan menahan sejumlah demonstran termasuk mantan pejabat puncak Maldives Ibrahim Hussein Zaki yang juga mantan sekjen SAARC. Tindakan kekerasan yang diambil pemerintah tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional termasuk negara tetangga dekat Sri Lanka. Presiden Sri Lanka Chandrika Bandaranaike Kumaratunga dalam kaitan ini telah menginstruksikan Menlu Laksaman Kadir Gramar agar menyampaikan keprihatinan ini kepada pemerintahan Maladewa. Akan tetapi pemerintahan Maladewa melalui utusan khususnya, Menteri Kesehatan Ahmad Abdullah menyampaikan kepada pemerintahan Sri Lanka bahwa deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan pada tanggal 13 Agustus 2004 semata-mata untuk mengatasi aksi brutal demi memulihkan kembali keamanan. Selain itu juga disampaikan bahwa para tahanan akan diperlakukan secara manusiawi dan hak-haknya akan dihormati. Berbagai tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Gayoom pada akhirnya telah memaksa pemerintah untuk memberlakukan konstitusi baru dan menyelenggarakan pemilihan umum presiden yang demokratis. Akan tetapi pemerintahan Maladewa melalui utusan khususnya Menteri Kesehatan Ahmad Abdullah menyampaikan kepada pemerintahan Sri Lanka bahwa deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan pada tanggal 13 Agustus 2004 semata-mata untuk mengatasi aksi brutal demi memulihkan keadaan kembali keamanan. Selain itu juga disampaikan bahwa para tahanan akan diberlakukan secara manusiawi dan hak-haknya akan dihormati. Berbagai tuntutan dan desakan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Gayoom pada akhirnya telah memaksa pemerintah untuk memberlakukan konstitusi baru dan menyelenggarakan pemilihan umum presiden yang demokratis pada tanggal 8 Oktober 2008 putaran pertama dan 28 Oktober 2008 putaran kedua.
Melalui pemilu tersebut terpilih Presiden Muhammad Nasir yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 11 November 2008 di Daru Bargu, Malay. Acara pelantikan yang diiringi dengan 21 tembakan penghormatan dihadiri oleh beberapa pemimpin Asia Selatan dan pejabat tinggi asing lainnya. Pelantikan tersebut menandai dimulainya era demokrasi di Maladewa. Bersamaan dengan pelantikan presiden juga dilantik wakil presiden wahid dalam sebuah jabatan baru dalam pemerintahan Maldives. Presiden Muhammad Nasir mengawali pemerintahannya dengan menunjukkan itikat baik yang sungguh-sungguh, antara lain mengadakan dialog dengan mantan Presiden Muhammad Abdul Gayoom dan pendukung-pendukungnya, sehingga mendapatkan dukungan dan kerjasama dari oposisi. Presiden Nasir menerapkan pemerintahan secara demokratis berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip Islam, mengingat 100% penduduk Maladewa adalah Muslim. Pemerintahan Presiden Muhammad Nasir berjalan stabil dan sesuai dengan ketentuan konstitusi baru Maladewa yang menguraikan secara jelas tentang pemisahan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam kaitan ini, parlemen selaku lembaga legislatif memiliki kewenangan pengawasan yang kuat terhadap eksekutif, termasuk pembentukan sistem pemerintahan lokal, pembentukan komisi pengawasan independen seperti Komisi Pelayanan Sipil dan Komisi HAM. Selain itu, dalam konstitusi Maladewa yang baru juga diratifikasi 3 jalur agenda reformasi, yaitu pembentukan Komisi Independen Pemilu, Komisi Independen Pelayanan Hukum, dan Komisi Independen Kepolisian. Pada tanggal 10 Februari 2009, Maladewa mengesahkan Undang-Undang Pemilu Anggota Parlemen atau Parliamentary Constitutions Bill. Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret 2009, Komisi Pemilu Maldives mengumumkan jumlah warga Maladewa yang memenuhi syarat untuk memberikan hak suara, yakni sebanyak 214.405 jiwa. Pada tanggal 9 Mei 2009, Maladewa menyelenggarakan pemilu parlemen guna memperebutkan 77 kursi anggota parlemen untuk masa bakti 5 tahun. Setelah memimpinnya, Nasir bukan berarti situasi politik di Maladewa stabil. Dimulai pada tahun 2010, gejolak politik mulai muncul yang menghasilkan lengsernya Nasir karena pengunduran diri pada tanggal 7 Februari 2012. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintahan Muhammad Nasir tidak mencerminkan syariat Islam, serta terjadinya kenaikan harga komoditas dan situasi perekonomian yang memburuk. Selain itu, Muhammad Nasir juga memerintahkan untuk menahan Ketua Hakim Pengadilan Pidana Abdullah Muhammad karena telah membebaskan anggota partai oposisi yang mengkritik pemerintah. Posisi presiden selanjutnya dipegang oleh Dr. Muhammad Wahid Hassan Manik yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. India menjadi negara yang berinisiatif menjadi mediator atas konflik politik yang terjadi di Maladewa. Utusan khusus pemerintahan luar negeri India, Ranjan Mathai, mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait baik dari pemerintah maupun dari pihak Muhammad Nasir. Dari pertemuan tersebut, Ranjan mengatakan bahwa semua elemen politik di Maladewa setuju untuk melaksanakan pemilihan umum lebih cepat dari yang dijadwalkan pada tahun 2013. Pemilu kemudian dilaksanakan lagi pada 2013, di mana dimenangkan oleh saudara tiri Mumon Gayoom, yaitu Abdullah Yamin. Pemerintahan Presiden Yamin tidak jauh berbeda dari pendahulunya, yang juga diwarnai oleh aksi protes. Sejak menangnya Presiden Yamin dalam pemilu tahun 2013, pemerintah Maladewa telah menahan mantan Presiden Muhammad Nasir atas tuduhan terorisme dengan hukuman 13 tahun penjara pada Maret 2015. Hal tersebut menyebabkan persatuan oposisi terpupuk dan menggunakan kesempatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2015 sebagai sarana untuk menyuarakan protes penahanan Nasir dan mantan Menteri Pertahanan Muhammad Nazim. Aksi protes tersebut menyebabkan ditahannya Ketua Adhal Party Sheikh Imron dan pembekuan aset pemimpin Jumhore Party. Qasim Ibrahim akhirnya menyerah pada kekuatan pemerintah dan memutuskan untuk tidak lagi aktif bekerjasama dengan oposisi lainnya. Pada tanggal 11 Januari 2016, Nasir mendapatkan izin ke UK untuk melakukan pengobatan yang pada akhirnya mendapatkan asilum dari pemerintah UK dan membentuk Maldivian United Opposition atau MUO bersama dengan rival Presiden Yamin.
Anggota MUO terdiri dari mantan Wakil Presiden Mohamed Jamil yang dilengsarkan pada 2015 dan mengasingkan diri ke UK, mantan Presiden Ahmed Adib yang ditahan pada 2016 dengan tuduhan terorisme dan upaya membunuh Presiden Yamin dengan peledakan speedboat kepresidenan, mantan Menteri Pertahanan Muhammad Nazim yang saat ini menjadi tahanan rumah sejak mulai ditahan pada tahun 2015 dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal. Ketua Adhal Party Sheikh Imron yang ditahan sejak kerusuhan Hari Buruh 1 Mei 2015 serta tokoh oposisi lainnya. MUO menjanjikan akan melengsarkan Presiden Yamin dan memilih Jamil sebagai pemimpin Maladewa dalam masa transisi sebelum pemilu. Tekanan internasional terhadap Yamin dimulai dari upaya tim pengacara Nasib yang terdiri dari Alan Koni dan Jared Kinsir pada awal tahun 2016 yang gencar melakukan kampanye untuk menjatuhkan sanksi kepada Maladewa karena telah membiarkan penahanan tidak adil Nasib. Selain itu, UN Working Group on Arbitrary Detention atau UNWGAD juga telah menyatakan bahwa penahanan Nasib bersifat politik dan tidak sah. Tekanan terhadap Presiden Yamin tidak berhenti di situ saja. Tekanan berasal dari Commonwealth Ministerial Action Group atau GMAG yang menuntut Maladewa untuk menyelesaikan perseteruan politik dengan oposisi melalui all-party talks dan membebaskan semua tahanan politik. CMAG telah memasukkan Maladewa dalam daftar pengawasan sebanyak 3 kali sejak dilengsarkannya Nasib secara paksa pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan akhirnya Maladewa keluar dari Commonwealth pada Oktober 2016 setelah CMAG memperingatkan akan menjatuhkan sanksi pada Maladewa apabila daftar tuntutan tidak terpenuhi hingga Maret 2017. Keluarnya Maladewa dari Commonwealth tersebut berdasarkan pada sifat diskriminatif yang diberikan pada negara kecil seperti Maladewa. Tekanan dari luar The Progress Party of Maldives atau PPM, tekanan terhadap Presiden Yamin juga datang dari dalam PPM. Kakak tiri Presiden Yamin, Maumun Gayoom, secara terang-terangan menyatakan mendukung pihak oposisi yang disambut baik oleh pihak oposisinya juga. Perseteruan Yamin dan Gayoom telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2016 yang disebabkan oleh keinginan Gayoom untuk melakukan primary terkait kandidat presiden dari PPM yang disambut oleh kritikan dari pendukung Presiden Yamin. Pada awal tahun 2017, Progressive Party of Maldives atau PPM mengalami perpecahan antar kubu, Presiden Abdullah Yamin dan kubu mantan Presiden Maumun Abdul Gayoom. Hal tersebut berakhir dengan dikeluarkannya Gayoom dari PPM oleh Sekretariat PPM karena Gayoom menjalin kerjasama dengan Nasib yang disinyalir berupaya menjatuhkan Presiden Yamin. Sementara sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses kemerdekaan Nepal dan tokoh yang terlibat dalam proses kemerdekaan Nepal. Nepal merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan bersama negara India, Pakistan, dan lain-lain. Nepal terletak di lereng pegunungan Himalaya dan berbatasan langsung dengan India dan daerah Tibet dari Cina. Nepal sendiri merupakan negara yang bisa dibilang memiliki luas wilayah yang cukup kecil, dengan luas wilayah yaitu sekitar 141.181 km persegi. Negara Nepal dibentuk pada tanggal 21 Desember 1768 setelah Prithvinarayan Shah, penguasa kerajaan Gurkha, berhasil mempersatukan wilayah-wilayah sekitarnya dan membentuk Nepal. Nepal pun berdiri menjadi negara monarki absolut, artinya pemerintahan mutlak di tangan raja. Nepal sendiri dalam catatan sejarahnya tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nepal memang pernah menjadi wilayah protektorat Inggris setelah kalah dalam Perang Gurkha antara tentara Nepal dengan East India Company atau EIC milik Inggris. Perang Gurkha atau dikenal juga dengan Perang Nepal-Inggris terjadi karena adanya sengketa wilayah. Karena pada saat itu, baik Nepal maupun Inggris yang pada saat itu masih menguasai wilayah India sedang melakukan upaya perluasan wilayah. Peperangan ini berlangsung selama sekitar 2 tahun, yaitu dari tahun 1814 sampai tahun 1816, dan diakhiri oleh adanya Traktat Sugauli
yang membuat Nepal menyerahkan sekitar 1/3 luas wilayahnya kepada Inggris. Namun, karena Inggris juga mengalami kekalahan yang cukup besar, maka Inggris pun tidak melakukan penjajahan pada masyarakat Nepal dan lebih fokus untuk menguasai wilayah India. Kerajaan Nepal terus bertahan selama sekitar 250 tahun. Namun, karena adanya pemberontakan dari kaum Maoisme pada tahun 1996, Nepal pun berubah menjadi negara monarki konstitusional, di mana hal ini menyebabkan Perang Saudara Nepal yang terjadi antara pasukan pemerintah dan Partai Komunis Nepal yang menganut paham Maoisme. Perang Saudara Nepal ini menimbulkan cukup banyak korban jiwa, yaitu sekitar 13.000 orang. Akhirnya, sistem pemerintahan Nepal pun berubah menjadi republik pada tahun 2008 setelah Partai Maois berhasil menguasai sebagian besar parlemen di Nepal, yang menjadikan Nepal sebagai negara republik termuda di dunia. Selanjutnya yaitu tokoh yang terlibat dalam kemerdekaan Nepal. Nepal pertama kali dibentuk oleh Persatuan Nepal pada tahun 1768 dengan raja pertama yang bernama Prithvi Narayan Shah. Prithvi Narayan Shah adalah seorang raja yang berasal dari dinasti Gurkha. Dia menjadi raja pertama atas kerajaan Nepal dan orang yang menjadikan Kathmandu sebagai ibu kota negara hingga sekarang. Prithvi Narayan Shah lahir pada tahun 1723, berasal dari keluarga Shah yang pada saat itu menjadi penguasa kerajaan Gurkha. Prithvi Narayan Shah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Gurkha, yaitu Kathmandu, Mala, Patan, dan Badgaon, dan mendirikan Nepal yang kita kenal sekarang. Penaklukan yang dilakukan oleh Prithvi Narayan Shah juga tidak melalui cara kekerasan, melainkan melalui diplomasi dan cara damai. Namun, bila kerajaan tersebut menolak untuk menyerah, maka ia pun akan menyerang kerajaan tersebut. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kebijaksanaannya dalam menjadi seorang penguasa. Selama masa kekuasaannya, Prithvi Narayan Shah lebih menekankan pada produksi dalam negeri dan menolak pedagang-pedagang dari luar Nepal untuk masuk dan berdagang di Nepal. Prithvi Narayan Shah sendiri meninggal tahun 1775. Ketika Inggris datang ke Nepal, masyarakat Nepal juga tidak serta-merta menerima kedatangan mereka. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya Perang Gurkha tahun 1814 sampai 1816. Salah satu tokoh Nepal yang berusaha menyingkirkan Inggris adalah Balbhadra Kunwar. Balbhadra Kunwar adalah seorang pejuang kemerdekaan Nepal yang menjabat sebagai kapten tentara kerajaan Nepal pada saat itu. Dia juga bisa dibilang berasal dari keluarga penguasa. Dia telah bergabung dengan militer sejak usia muda dan berhasil mempertahankan wilayah Dehradun, yang sekarang menjadi wilayah India. Kecakapannya dalam berperang membuat Inggris tertarik untuk membuatnya bergabung dengan Inggris, namun dia menolak tawaran tersebut. Meskipun pada akhirnya Nepal mengalami kekalahan dari pihak Inggris, namun kegigihan dan semangatnya dalam mempertahankan wilayah Nepal membuat tentara Inggris kagum pada waktu itu, sehingga menyebut Balbhadra Kunwar dan pasukannya, atau disebut juga tentara Gorkhali, sebagai musuh pemberani kita dan orang-orang gagahnya. Hal ini menyebabkan Balbhadra Kunwar dikenal sebagai pahlawan nasional Nepal. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Meira Agustin, NPM terakhir 027, akan memaparkan materi tentang konflik kerajaan Nepal. Nah, hingga tahun 1990, Nepal adalah sebuah negara dengan sistem monarki absolut yang dikuasai sepenuhnya oleh seorang raja. Namun, dengan adanya usaha-usaha dari kaum yang berideologi komunis yang tidak sepakat dengan sistem kerajaan, maka Raja Birendra yang pada saat itu berkuasa menyepakati untuk mengubah sistem pemerintahan yang awalnya monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Hal itu bertahan sampai tahun 2006 hingga pada akhirnya Nepal sepenuhnya berubah menjadi negara republik. Percobaan demokratisasi di Nepal sudah ada sejak tahun 1950-an, yang pada saat itu tercatat ada beberapa upaya dan gerakan dari rakyat untuk menentang kerajaan. Mayoritas penentang adalah rakyat dari kalangan bawah yang merasa terpinggirkan dan menginginkan suatu sistem dengan kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Mereka bertujuan untuk membentuk sebuah sistem
sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum di mana politik, kekuasaan, pemerintahan, dan hak-hak warga negara dapat berjalan bersama. Pada Februari 1951 hingga Februari 1959, pemerintah negara Nepal terus berganti dalam waktu yang sangat singkat di bawah konstitusi sementara yang dipimpin oleh Raja Tribhuvan dan penerusnya, yaitu Raja Mahendra yang menjabat dari tahun 1951 hingga tahun 1972. Raja pada saat itu memecat menteri-menteri yang dianggap tidak kooperatif dan kurang berguna dan dilanjutkan dengan menunda pemilu yang sebelumnya sudah direncanakan. Setelah adanya protes besar-besaran dari rakyat yang menentang keputusan Raja untuk menunda pemilu, akhirnya Raja Mahendra mengabulkan keinginan rakyat tersebut dengan menyelenggarakan pemilu pada 18 Februari 1959 yang akhirnya dimenangkan oleh Kongres Nepal. Akan tetapi, kemenangan Kongres Nepal tersebut tidak bertahan lama karena adanya keputusan Raja untuk membubarkan pemerintah tersebut pada 15 Desember 1960 dan menginstruksikan pembentukan pemerintah panchayat. Pada tahun 1980, setelah demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemilu yang lebih demokratis, Raja Birendra menyerukan pemilihan nasional yang berkaitan dengan masalah ini. Tetapi, rakyat tetap memilih untuk menggunakan sistem panchayat yang pada akhirnya menyetujui konstitusi baru pada tahun 1990. Yang mendukung sistem politik multipartai dengan legislator dua rumah. Konstitusi ini juga menjadi landasan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Konstitusi yang telah disepakati pada tahun 1990 itu dijalankan bersama oleh kerajaan dan Kongres hingga tahun 1996 dan terjadi penentangan yang lebih keras terhadap kerajaan yang dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat dan memajukan perekonomian negara. Penentangan ini diprakarsai oleh kaum Maois yang berpaham komunis dan berkeinginan untuk melengsarkan kekuasaan raja dan menghapus sistem kerajaan di negara Nepal serta merubahnya menjadi negara demokratis yang berdasarkan hukum kesetaraan. Pada 13 Februari 1996, terjadi konflik bersenjata antara pasukan pemerintahan dan kaum Maois dari Partai Komunis Nepal yang bersikukuh ingin menghapus sistem kerajaan di negara. Perang ini berlangsung 10 tahun dari 1996 sampai tahun 2006 dan diperkirakan 12.000 sampai 16.000 nyawa yang meninggal akibat perang saudara tersebut atau oleh kaum Maois. Perang ini disebut sebagai Perang Rakyat di Nepal. Tidak sampai di situ, kaum Maois masih melancarkan serangan dan masih bergerak underground dalam melawan pemerintah hingga pertengahan tahun 2006 dan masih dianggap sebagai kelompok yang terlarang pada saat itu. Namun, pada pertengahan 2007, mereka akhirnya ikut menentukan nasib negara kerajaan tersebut berkat dukungan parlemen yang secara bulat mendukung undang-undang sementara yang baru dan membuka jalan bagi para anti kerajaan untuk duduk di parlemen. Menurut undang-undang sementara yang rancangannya ditandatangani oleh pemberontak dan aliansi 7 partai yang memerintah sebelumnya, Maois mendapat sekitar 1/4 dari 330 kursi di parlemen. Salah satunya, konstitusi sementara itu memindahkan kekuasaan eksekutif seorang kepala negara dari raja ke Perdana Menteri. Pada saat itu juga, parlemen 2 kamar dibubarkan dan digantikan dengan parlemen 1 kamar yang anggotanya termasuk dari kalangan Maois. Anggota parlemen dari Maois tersebut beberapa perempuan dan anggota kelompok masyarakat yang terpinggirkan beserta para pegiat masyarakat madani.
Anggota lainnya termasuk seorang pensiunan jenderal angkatan bersenjata yang berpihak pada Republik. Kemudian, kelompok Maois bergabung ke dalam pemerintah sementara yang baru. Pemerintah sementara menggelar pemilihan pada bulan Juni tahun 2008 untuk memutuskan apakah monarki akan dihapus atau tidak. Raja Gyanendra dipaksa menyerahkan kekuasaan langsung pada tahun 2006 setelah terjadi protes massal dan sejak saat itu kekuasaan raja dicopot. Nah, dalam undang-undang sementara, raja bahkan tidak memiliki peran formalitas. Sementara itu, PBB ikut berperan dengan meningkatkan perannya dalam proses perdamaian Nepal. PBB memulai dengan pemantauan penyimpanan senjata Maois di kamp-kamp yang telah ditunjuk dan membuat daftar para pejuang Maois di tempat yang sama. Sekretaris Jenderal PBB telah merekomendasikan misi PBB yang bertugas penuh di Nepal untuk lebih banyak bertindak dalam membantu transisi ke perdamaian yang kekal. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Supiana Sintawati akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai proses kemerdekaan Sri Lanka. Dalam sejarah, sebelum menjadi negara dahulu Sri Lanka adalah sebuah kerajaan dengan penduduk asli etnis Sinhala. Penduduk etnis Sinhala menggunakan sistem kasta karena terpengaruh Buddha yang sangat kental yang sudah ada sejak abad ke-6 Masehi. Berdasarkan data yang ada, terdapat asumsi bahwa etnis yang kini mayoritas menduduki Sri Lanka ialah etnis Tamil dan Sinhala. Mereka hidup secara harmonis di awal perkembangannya. Kedamaian itu mulai terusik ketika datang petualang dari India yang merebut tahta kerajaan Sinhala, yaitu Anuradhapura. Anuradhapura dipimpin oleh etnis Tamil dan kedua petualang dari India tersebut dibunuh, lalu kepemimpinan Sinhala pun kembali berkembang. Pertama, Sri Lanka pada masa penjajahan bangsa Portugis 1505 hingga 1658. Sebuah komisi kolonial Portugis tiba di pulau pada tahun 1505 yang dipimpin oleh Ronque de Almeida, anak dari Francisco de Almeida. Pada saat itu terdapat 3 kerajaan yang tengah berkuasa, yaitu Kandy di tengah perbukitan Kotte di pantai barat, dan Yarapanam atau sekarang disebut Jaffna di utara. Awalnya Ronque de Almeida membangun hubungan baik dengan Raja Kotte agar mendapat izin melakukan kegiatan perdagangan rempah-rempah terutama kayu manis. Kegiatan perdagangan yang dilakukan Portugis berjalan lancar dengan perlindungan dari Raja Kotte. Pada akhir tahun 1530 terjadi persaingan perebutan monopoli perdagangan antara pedagang Muslim yang datang dari Arab dengan Portugis. Namun Portugis dapat menanganinya dengan baik dan memukul mundur pedagang Arab. Walaupun awal kedatangan Portugis ke Sri Lanka untuk rempah-rempah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ekspedisi Portugis ke Asia ialah membawa misi kolonialisasi dan kristenisasi. Upaya penaklukan 3 wilayah yang dikuasai oleh 3 kerajaan sudah dilakukan berkali-kali oleh pihak Portugis. Usaha itu gagal. Lalu pada tahun 1565, Portugis memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kolombo, sementara Kotte terabaikan. Setelah pemindahan pusat pemerintahan tersebut, Portugis dikepung oleh pasukan Raja Sinhala yang merupakan Raja Kandy. Serangan yang dilakukan Raja Sinhala tersebut gagal dan akhirnya pada tahun 1588 memutuskan untuk mundur. Selain Jaffna, Kandy menjadi mangsa Portugis selanjutnya setelah berhasil diduduki oleh salah seorang pewaris dari kerajaan Kotte di tahun 1580, di mana ia juga sangat bergantung pada Portugis. Lalu pada tahun 1591 bersamaan dengan ekspedisi Portugis ke Jaffna, mereka melakukan strategi yang sama dengan digunakan untuk menaklukkan Jaffna dan Kotte. Mereka berhasil menyusupkan orang-orangnya di posisi Ratu Kandy. Selama hampir setengah abad, Portugis mati-matian mencoba meluaskan pengaruhnya ke Kandy, namun selalu gagal. Kegagalan ini menjadi
Kandy satu-satunya kerajaan yang tidak dikuasai oleh Portugis kala itu. Setelah lebih dari 150 tahun berada di Sri Lanka, Portugis menghadapi masa-masa akhir kekuasaannya di wilayah ini. Sekitar tahun 1556, Belanda mengusir Portugis dari Sri Lanka dengan bantuan dari Raja Kandy pada tahun 1640 hingga 1796. Belanda menggunakan strategi yang cukup sederhana, yaitu dengan bekerja sama dengan musuh Portugis di Sri Lanka yang tidak kunjung dapat dikuasai, yaitu Kerajaan Kandy. Belanda mulai menegosiasi dengan Kandy pada tahun 1628 dan menghasilkan perjanjian bahwa Kandy menjamin adanya bantuan dalam perang melawan Portugis dalam rangka pertukaran monopoli perdagangan utama. Selain itu, Raja juga berjanji untuk membiayai segala kebutuhan terkait perang antara Belanda dan Portugis. Portugis dipaksa keluar dari benteng-benteng mereka dan memberikan benteng-bentengnya ke Raja Kandy. Tetapi Belanda justru menahannya dan memperkuat pertahanan benteng tersebut. Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah seperti Kolombo, Mannar, Javan, Kalpitia, Trikomali, Batticaloa, dan Kotiar. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di bagian timur dikembalikan kepada sang raja. Namun pihak Belanda menolak menyerahkan pelabuhan di bagian barat daya. Bangsa Portugis akhirnya menyerah dan menyerahkan Kolombo pada tahun 1656. Adanya kekuatan ekonomi dan militer yang kuat memungkinkan Belanda mendominasi dan memegang kendali jalur perdagangan di wilayah Samudra Hindia. Bahkan Belanda diketahui menyerang dan memukul mundur bangsa Portugis di semua wilayah Asia Selatan. Melihat hasil yang didapatkan segera setelah Portugis angkat kaki dari Sri Lanka, Raja Kandy menyadari bahwa ia hanya mengganti musuh lama dengan musuh baru. Pada akhirnya, Kandy masih mampu menjadi wilayah yang merdeka meskipun tidak mudah karena harus berdampingan dengan Belanda hingga 1760. Akhirnya, kedua belah pihak kembali berperang karena penduduk Sinhala di daerah kekuasaan Belanda cenderung lebih patuh pada Raja Kandy. Bahkan mereka siap melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap Belanda jika suatu saat Raja Kandy memerintahkan. Mereka merasa itu perlu. Belanda menenangkan perang tersebut dan memaksa Kandy untuk menyetujui sebuah perjanjian yang sangat tidak adil bagi mereka. Kandy dipaksa untuk menerima dan mengakui kedaulatan terhadap seluruh wilayah di Sri Lanka, meskipun sebelumnya wilayah tersebut adalah milik kerajaan ini. Kandy yang menganggap perjanjian tersebut sangat merugikan pun perlahan menyusun strategi untuk mengusir Belanda keluar dari Sri Lanka. Mereka kemudian memutuskan mencari bantuan asing untuk mengusir musuh mereka. Mereka pun mendekati Inggris pada awal tahun 1762, 1782, dan 1795. Di awal-awal misinya yang untuk mendekati Inggris sempat gagal, namun pada tahun 1795 Inggris mengirim utusan dan menawarkan perjanjian jika ingin Belanda keluar dari Sri Lanka. Imbalannya antara lain adalah kepemilikan pelabuhan perdagangan di Sri Lanka serta kontrol perdagangan di wilayah tersebut, terutama kayu manis. Karena Kandy tak dapat menemukan solusi yang lebih baik, maka Kandy pun menyetujuinya. Selanjutnya, Sri Lanka pada masa penjajahan Belanda 1640 hingga 1796. Belanda diperkirakan masuk ke wilayah Sri Lanka pada tahun 1602. Posisinya bisa disejajarkan dengan Portugis dalam hal dominasi lalu lintas perdagangan rempah-rempah di Samudra Hindia. Namun secara resmi Belanda memulai kekuasaannya atas tanah Sri Lanka dan akhirnya Inggris kembali menggulingkan Belanda tanpa bantuan yang signifikan pada tahun 1796. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Belanda memaksa kerajaan Kandy untuk menandatangani sebuah perjanjian. Kemudian dengan bantuan Inggris pun Belanda menyerah dan meninggalkan Sri Lanka dalam 30 tahun kemudian. Keputusan kerajaan ini untuk mencari bantuan asing dalam rangka mengusir Belanda merupakan suatu kesalahan, karena pola yang sama terjadi kembali saat Kandy meminta bantuan Belanda untuk mengusir Portugis. Inggris pun akhirnya menempati posisi Belanda dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Belanda sebelumnya. Inggris muncul sebagai pemimpin di era baru revolusi industri, inovasi teknologi, inovasi ekonomi, dan imperialisme yang sudah tersebar luas. Bangsa-bangsa yang menjadi aktor imperialisme di awal-awal era imperialisme Eropa telah menghadapi masa-masa kehancurannya.
Tak lama setelah resmi datang pada tahun 1796, Inggris menjalin kontak dengan Raja Kandy dan memutuskan untuk menjadi pelindung kerajaan menggantikan Belanda. Usaha untuk menaklukkan Kandy sudah dilakukan pertama kali oleh Inggris pada tahun 1803, walaupun berakhir dengan kegagalan karena Raja Kandy kala itu memiliki begitu banyak kekuatan dan bantuan dari wilayah-wilayah luar yang telah bersatu sebelumnya untuk berjaga-jaga jika Inggris menyerang mereka di kemudian hari. Kesempatan lain datang ketika ada perselisihan antar pihak-pihak dalam kerajaan, dan Inggris perlahan mulai mencampuri urusan kerajaan Kandy. Dengan bantuan salah satu menteri kerajaan yang telah lama memiliki hubungan buruk dengan sang raja, Kandy pun dapat ditaklukkan pada tahun 1815. Raja yang tengah menjabat kala itu merupakan raja terakhir setelah total ada 181 raja memerintah Sri Lanka sejak zaman Anuradhapura hingga Kandy. Hal ini disebabkan karena sejak tahun itu pula semua wilayah berada dalam pemerintahan kolonial Inggris. Perwakilan dari Kandy dan Inggris kemudian menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan Kandyan Convention di tahun yang sama. Perjanjian itu berisi bahwa wilayah Kandy berada di bawah kedaulatan Inggris serta semua hak dan kebudayaan tradisional akan tetap dipertahankan. Singkatnya, sistem lama bisa tetap dilanjutkan, namun kedepannya cenderung patut dipertanyakan karena perbedaan prinsip-prinsip pemerintahan kedua belah pihak. Maka dari itu, Inggris lantas mengenalkan sistem baru dengan sangat hati-hati. Ini menyebabkan hal-hal dan kebiasaan yang berbau Buddha sedikit demi sedikit dihilangkan. Merasa tidak sepaham dengan Inggris, para biksu kemudian mulai membangkitkan semangat pemberontakan segala aneksasi yang Inggris lakukan. Pemberontakan pun terjadi pada tahun 1818 setelah dapat diredakan pengawasan terhadap Kandy diperketat juga pembatasan hak-hak mereka. Peristiwa ini menandai untuk pertama kalinya Kandy jatuh di bawah kendali suatu kekuatan asing. Bahasa Inggris kemudian menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan sekaligus bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Inggris benar-benar menanamkan paham demokrasi dan kebebasan individu. Selain paham demokrasi dan kebebasan individu, paham kapitalisme juga menjadi salah satu agenda Inggris dalam mereformasi sistem ekonomi Ceylon. Mereka memperkenalkan perdagangan bebas. Tanah-tanah yang dulu menjadi hak milik Inggris dijual kembali kepada penduduk lokal dengan harga murah. Tujuannya untuk mendorong sektor pertanian dan perkebunan hingga pertengahan abad ke-19. Kopi menjadi pelopor pembangunan ekonomi Ceylon. Area budidayanya pun diperluas. Pembangunan jalan diperbesar agar mempermudah proses pemasaran. Tenaga kerja ditambah dikirim dari India bagian selatan dalam jumlah yang besar di tahun 1840. Perang Dunia Pertama yang menjadi pada tahun 1914 tak memberi dampak berarti pada Ceylon yang kala itu telah resmi menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Namun, pada Perang Dunia ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan nasionalisme Sri Lanka. Propaganda sekutu yang mengeluh-elukan betapa pentingnya kemerdekaan dan penentuan nasib negeri sendiri sampai ke telinga nasionalis Ceylon. Kemudian propaganda inilah yang semakin membakar semangat nasionalisme rakyat Ceylon untuk dapat memerdekakan negerinya. Setahun setelahnya, pada tahun 1915 muncul kerusuhan dan bentrokan antar pemeluk agama Buddha yang kebanyakan berasal dari etnis Sinhala dengan kaum minoritas Muslim Indian Moors di pantai barat Ceylon. Perlu diketahui bahwa Muslim di Ceylon terbagi menjadi dua, yaitu Indian Moors dan Ceylon Moors. Indian Moors merupakan Muslim yang berasal dari India Selatan dan berimigrasi dan menetap di Ceylon dengan tujuan berdagang. Sedangkan Ceylon Moors merupakan Muslim yang merupakan pedagang-pedagang asal Arab yang menetap selama lebih dari 5 abad sebelum Indian Moors datang ke Ceylon. Setelah peristiwa tersebut, para aktivis kerap berkoordinasi dan mempersiapkan rencana untuk melawan dan mengusir Inggris dari tanah mereka. Gerakan nasionalis yang telah ada sebelumnya di India kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalis di Sri Lanka. Dari gerakan nasionalis India lah, mereka belajar bahwa rasa nasionalisme adalah hal yang penting dimiliki oleh setiap individu. Dan pada tahun 1919, beberapa organisasi politik yang terdiri dari Sinhala dan Tamil pun bersatu dan sepakat untuk mendirikan Ceylon National Congress.
Pada tahun 1927, Inggris membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan Ceylon yang dipimpin oleh Donald Moore. Komisi ini dibentuk oleh Inggris untuk membantu persiapan kemerdekaan Ceylon serta membantu hal-hal terkait perubahan konstitusi yang diperlukan untuk dapat berdiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Meskipun sebenarnya rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komisi ini enggak diterima oleh politisi Ceylon. Namun, pada tahun 1931, konstitusi buatan komisi Donald Moore ini diresmikan oleh Inggris sebagai dasar konstitusi. Jika bagi Ceylon yang ingin merdeka, lampiran juga disertai dengan dokumen pelatihan pemerintahan sendiri bagi Ceylon. Lalu dibentuklah komite-komite yang terdiri dari gabungan antara Inggris dan Ceylon yang diambil dari semua etnis pun dibentuk untuk mempresentasikan kementerian dengan satu orang dari Ceylon sebagai ketua atau berperan layaknya seorang menteri. Konstitusi buatan Komisi Donald Moore pada akhirnya hanya bisa bertahan hingga tahun 1946 karena tuntutan Ceylon untuk menjadi negara merdeka kembali muncul pasca ketidakpuasan mereka terhadap konstitusi tersebut. Tak lama kemudian, konstitusi baru buatan Komisi Salisbury pun diperkenalkan di tahun 1946 yang juga untuk mempersiapkan kemerdekaan Ceylon mengganti konstitusi yang lama. Di tahun 1947, Ceylon mengetahui bahwa negara tetangganya, yaitu India, telah mendapatkan kemerdekaannya. Peristiwa tersebut membuat kaum nasionalis semakin geram dan meminta kemerdekaan dipercepat oleh Inggris. Akhirnya, di tahun itu pula disusun aturan mengenai Ceylon yang akan segera menjadi negara dominion. Dominion sendiri merupakan negara yang pernah dijajah oleh Inggris dan merdeka namun tetap mengakui Raja dan Ratu Inggris sebagai kepala negara-negara. Negara-negara semacam itu kemudian menjadi bagian dari negara persemakmuran Inggris. Tak lama setelah itu, pemerintahan transisi juga dibentuk. Hingga pada tanggal 4 Februari 1948, Ceylon merdeka dengan status dominion. Dan pada tahun 1972, Ceylon menjadi negara republik dan mengganti namanya menjadi Sri Lanka secara resmi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Siti Juhro dengan NPM terakhir 081. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tokoh yang terlibat di Sri Lanka. Nah, untuk yang pertama ada DS Senanayake. DS Senanayake ini merupakan seorang Perdana Menteri pertama di Sri Lanka setelah kemerdekaan. Beliau merupakan salah satu orang yang menggunakan kekuasaannya untuk meredam kerusuhan yang terjadi di Sri Lanka. Nah, yang kedua ada Solomon Bandaranaike. Solomon Bandaranaike merupakan Perdana Menteri keempat di Sri Lanka. Beliau merupakan seorang tokoh dari etnis mayoritas Sinhala. Nah, pada masa pemerintahannya pada tahun 1956, ia menetapkan sebuah program kebijakan mengenai Sinhala only, yaitu penetapan bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional dan agama Buddha sebagai agama resmi di Sri Lanka. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai konflik yang terjadi di Sri Lanka. Nah, konflik ini terjadi pada tahun 1983 sampai 2009, yaitu antara etnis mayoritas Sinhala dengan etnis minoritas Tamil. Konflik ini terjadi akibat dari adanya diskriminasi etnis, yaitu yang dirasakan oleh etnis Tamil yang merasa tersisihkan dengan adanya program kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pada tahun 1956, Perdana Menteri Solomon yaitu menetapkan program kebijakan mengenai Sinhala only, yaitu penetapan bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional dan agama Buddha sebagai agama resmi di Sri Lanka. Nah, dengan adanya penetapan program kebijakan tersebut, etnis minoritas Tamil yang beragama Hindu dan berbahasa Tamil merasa tersisihkan dan merasa tidak diadilkan sebagai bagian dari Sri Lanka.
Oleh karena itu, mereka menolak ditetapkannya program kebijakan tersebut. Kemudian pada tahun 1976, etnis Tamil ini sepakat untuk mendirikan kelompok pemberontakan. Kelompok pemberontakan tersebut bernama Liberation Tiger of Tamil Eelam atau LTTE dengan tujuannya untuk memisahkan diri dari Sri Lanka serta untuk membentuk negara sendiri. Nah, pada tahun 1981, konflik ini mulai memanas ketika beberapa orang dari etnis Sinhala melakukan pembakaran perpustakaan di Java. Perpustakaan tersebut merupakan tempat penyimpanan sejarah kuno milik etnis Tamil. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1983, kelompok LTTE melakukan penyerangan balik terhadap etnis Sinhala yang dikenal dengan Black July. Dari penyerangan tersebut mengakibatkan terbunuhnya 13 pasukan patroli pemerintahan serta mendapatkan reaksi gerakan anti-Tamil, yang kemudian etnis Sinhala kembali membalas penyerangan tersebut. Nah, dari peristiwa tersebutlah kemudian mengakibatkan terjadinya saling penyerangan dan saling balas dendam yang terjadi tak henti-hentinya di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, melihat konflik ini mulai memakan banyak korban, pihak pemerintah pun mencoba untuk meredam konflik ini melalui perundingan dengan pihak LTTE dengan bantuan dari pihak luar seperti negara India, Inggris, dan Norwegia untuk menjadi mediator yang menengahi perundingan di antara kedua belah pihak. Namun, perundingan demi perundingan tersebut gagal dilakukan karena kedua belah pihak tersebut saling melanggar kesepakatan, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tersebut ini tak lagi saling percaya. Nah, pada tahun 2008, pemerintah lalu memutuskan untuk mengakhiri jalan perundingan tersebut dan memulai perdamaian dengan kekuatan militer. Kemudian pada bulan Mei 2009, pihak militer dari pemerintahan Sri Lanka berhasil dalam mengepung organisasi LTTE di markasnya dan berhasil menembak hingga tewasnya pimpinan tertinggi dari pihak LTTE, yang kemudian pada akhirnya membuat pihak organisasi LTTE ini menyerah. Hal ini pula lah yang menyebabkan konflik di Sri Lanka ini berakhir. Nah, dampak terjadinya konflik di Sri Lanka yang terus berlarut terjadi selama 26 tahun ini banyak menelan korban jiwa, harta benda, serta menyebabkan perekonomian di Sri Lanka menurun. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.